Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlasin. Saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, nomor NIM 2102111100132. Di sini saya akan memaparkan materi tentang identifikasi variabel dan data pada penelitian. Di sini pengertian variabel secara umum. Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contohnya IPK, berat badan, kecepatan akses data, dan kondisi badan. Selanjutnya, identifikasi variabel pada penelitian. Yang pertama, untuk mendata variabel-variabel yang ada di dalam penelitian. Yang kedua, untuk menetapkan variabel-variabel utama yang akan dibahas. Contohnya, suatu penelitian untuk mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk membeli sepeda motor Honda. Di sini variabel penelitian yang berpengaruh ditetapkan. Misalnya, yang pertama selera konsumen, yang kedua tingkat pendapatan konsumen, yang ketiga kualitas sepeda motor Honda, dan yang keempat harga beli dan harga jual. Selanjutnya ada data. Data adalah sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Contohnya, IPK 3,24, berat badan 76, kecepatan akses data 56 bps, dan kondisi badan sehat. Kegunaan variabel pada penelitian. Yang pertama, untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Dan yang ketiga, untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya ada variabel penelitian yang baik. Yang pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, dapat diamati dan dapat diukur. Dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya, untuk menentukan jenis variabel. Dan yang terakhir, untuk menentukan alat dan metode pengumpulan data. Yang pertama, menurut sifat fisik. Di sini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam satu skala numerik atau angka. Bisa berupa data interval dan data rasio. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam bentuk numerik. Namun karena dalam statistik, semua data harus dalam bentuk angka. Maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Data kualitatif bisa berupa data nominal dan data ordinal. Yang kedua, menurut skala pengukurannya. Di sini yang pertama, data nominal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Contoh, industri di Indonesia oleh BPS digolongkan menjadi ERT dengan jumlah TK 1-4 orang diberi kategori 1. IK dengan jumlah TK 5-9 orang diberi kategori 2. IM dengan jumlah TK 20-100 orang diberi kategori 3. IB dengan jumlah TK lebih dari 100 orang diberi kategori 4. Yang kedua, data ordinal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam bentuk skala peringkat. Sebagai contoh, tingkat kepadatan penduduk suatu daerah dikategorikan sangat rendah diberi kode 1, rendah diberi kode 2, moderat diberi kode 3,
tinggi diberi kode 4, dan sangat tinggi diberi kode 5. Selanjutnya ada data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Contoh, suhu udara dalam Celcius, jumlah bulan dalam 1 tahun. Yang keempat ada data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi, seperti contoh, persentase jumlah pengangguran di Provinsi Jatim, nilai inflasi Indonesia pada tahun 2003. Yang ketiga menurut cara pengukurannya. Di sini yang pertama ada var discrete, yaitu dari pencacahan. Dan yang kedua var continu atau dari pengukurannya. Yang keempat menurut cara pengumpulan atau sumber data. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Contoh, jumlah komputer yang rusak di lab secara langsung. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu biasanya dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Misalnya, data jumlah penduduk Semarang tahun 1990. Dokumentasi data di kantor BPS. Yang ketiga adalah data internal. Data ini berasal dari dalam organisasi tersebut. Nah, misalnya mahasiswa mendata jumlah mahasiswa di dalam lembaga aktif di kampusnya. Yang keempat ada data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar organisasi. Mahasiswa mengumpulkan data dari luar lembaga. Yang kelima, menurut dimensi waktu. Yang pertama, data runtut waktu atau time series, yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu. Data runtut waktu dibedakan menjadi yang pertama data harian, misal data kurs setiap hari, dan data indeks harga saham per hari. Yang kedua, data mingguan, misal data pengunjung room kit di setiap minggu. Yang ketiga, data bulanan, misal data suku bunga deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Yang keempat, data kuartalan, misal data penjualan setiap 3 bulan. Dan yang kelima, data tahunan, misal data pendapatan nasional setiap tahun atau 12 bulan. Yang kedua adalah data silang tempat, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu, ibaratnya seperti potret pada suatu waktu tertentu. Data silang tempat digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga terjadinya adalah antar pengamatan. Data ini biasanya lebih sesuai untuk mendukung pembuktian dari perilaku individu, perusahaan, atau wilayah. Misalnya, data input, output yang diterbitkan setiap 5 tahun sekali. Data jumlah penduduk miskin pada setiap desa di Jawa Timur, laporan keuangan perusahaan yang ada di BI pada tahun tertentu. Selanjutnya ada data polling, adalah kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat. Misalnya, kita ingin mengamati perilaku PAD untuk masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Timur selama 10 tahun terakhir. Jumlah data silang tempat terdiri atas 5 kabupaten atau kota, misalnya Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lamongan. Sedangkan data runtut waktu yang diamati 10 tahun, maka jumlah observasi yang dimiliki sebanyak 50. 5 dikali 10. Selanjutnya ada definisi operasional variabel pada penelitian. Yang pertama, untuk mendefinisikan secara jelas dan tegas arti dari variabel tersebut. Yang kedua, untuk memberikan persepsi yang sama sehingga tidak terdapat arti yang bias. Contoh, penghasilan karyawan adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan dari komponen gaji tetap ditambah upah lain yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, prestasi akademik mahasiswa adalah ukuran keberhasilan studi mahasiswa yang dinyatakan dengan indeks prestasi atau IP mahasiswa. Selanjutnya ada
pemilihan alat pengumpulan data. Dalam satu penelitian, alat pengumpulan data atau instrumen sangat menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan, sekaligus akan menentukan kualitas penelitian itu sendiri. Reliabilitas atau alat pengumpulan adalah data yang menunjukkan keajengan hasil pengukuran atau konsistensi apabila digunakan untuk pengukuran pada waktu yang berbeda dan tidak tergantung siapa yang menggunakannya. Reliabilitas dapat dilihat dari besarnya simpangan baku dari hasil pengukuran yang berulang-ulang atau dari besarnya tingkat kesalahan atau error pengukuran. Selanjutnya ada validitas adalah alat pengumpulan data yang menunjukkan kesesuaian atau kecocokan antara alat ukur dengan apa yang diukur. Contoh, termometer untuk mengukur atau mengamati suhu. Ujian tertulis untuk mengukur prestasi belajar mahasiswa. Tes IQ untuk mengukur tingkat kecerdasan atau kecakapan seseorang. Dan timbangan elektronika untuk mengukur berat suatu barang atau benda. Alat ukur tidak harus berupa suatu peralatan secara fisik yang mempunyai skala pengukuran tetap, misal timbangan, stopwatch, termometer, dan penggaris, tetapi dapat berupa suatu peralatan tertentu yang bersifat non-fisik dengan skala pengukuran yang dapat ditetapkan atau dikembangkan secara khusus, misalnya tes ujian dan wawancara. Konsep alat ukur lebih mengacu kepada bagaimana data dapat digali dari alat ukur yang digunakan tersebut. Selanjutnya ada perancangan pengolahan data. Sebelum kegiatan pengumpulan data dilakukan, perlu dipersiapkan dahulu rancangan untuk pengolahan atau analisis data. Nah, di sini tujuan perancangan pengolahan data yang pertama, agar tidak terjadi bias pengamatan terhadap variabel yang diteliti. Yang kedua, agar memudahkan dalam pemilihan alat dan metode analisis. Yang ketiga, untuk menjaga konsistensi antara data yang akan dikumpulkan dengan alat atau metode analisis yang akan digunakan. Faktor pemilihan rancangan pengolahan data. Yang pertama, tujuan dan jenis penelitian. Yang kedua, model atau jenis data. Dan yang ketiga, taraf atau tingkat kesimpulan. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.